Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bermula dari hal kecil. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 29. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jika ditanya, manakah yang lebih penting, orang yang berada di atas panggung atau orang yang bekerja di balik layar? Umumnya, banyak orang yang berpendapat bahwa orang-orang yang berada di atas panggunglah yang memiliki peran yang lebih penting. Tetapi hari ini mari kita melihat sosok Andreas, salah seorang murid Yesus yang namanya tidaklah setenar Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Meski jarang disebut, bukan berarti Andreas bukan orang penting. Alkitab mencatat beberapa hal yang pernah dibuatnya yang tidak banyak diketahui karena ia banyak bekerja di belakang layar. Pertama, dialah yang membawa Petrus kepada Yesus. Andreas adalah orang pertama yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Pertemuannya dengan Yesus dirasa sangat penting, sehingga ia sangat bersemangat dan memberitahukan kepada orang lain tentang siapa itu Yesus, lalu membawanya kepada dia. Orang pertama yang dibawa Andreas adalah saudaranya sendiri, yakni Petrus. Melalui Andreas lah Petrus bisa mengenal Yesus, menjadi murid Yesus, bahkan menjadi rasul yang besar yang mempertobatkan banyak jiwa untuk percaya pada Tuhan. Kedua, Andreas lah yang membawa seorang anak laki-laki yang mempunyai roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus saat murid yang lain pesimis, sehingga ia dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Ketiga, ia juga berusaha mempertemukan orang-orang Yunani dengan Yesus yang sangat ingin bertemu dengannya. Itulah Andreas, sosok yang tidak terlihat. Bahkan hal-hal yang dilakukannya seakan tidak penting, tetapi memiliki andil yang besar dalam pelayanan Yesus. Dahulu juga ada seorang bernama Edward Kimball, guru sekolah minggu yang namanya pun tidak tersohor. Bahkan karena tidak banyak orang yang mengetahui pentingnya sejarah Edward Kimball, maka ia tidak memiliki halaman Wikipedia-nya sendiri. Ia adalah guru sekolah minggu yang membawa seorang anak remaja laki-laki yang mulanya sama sekali tidak tertarik pada agama dan Tuhan. Anak itu adalah D.L. Moody yang kemudian menjadi salah satu penginjil terbesar di dunia. Melalui pelayanannya, ia berhasil membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Salah satunya adalah J. Wilbur Chapman yang kelak menjadi pengkhotbah besar di generasinya. Melalui khotbahnya, seorang pemain bisbol, Billy Sunday, bertobat. Dan kalau kita terus menyelusuri rantai penginjilan ini, pada akhirnya sampailah kepada seorang penginjil besar di abad 20, yakni Billy Graham, di mana melalui pelayanannya jutaan orang mencari percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meremehkan pengaruh yang kita miliki terhadap dunia. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita satu pelayanan, jangan pernah menolaknya hanya gara-gara pelayanan itu tampak kecil atau remeh. Karena hal yang nampaknya sepele jika dikerjakan dengan setia dan orientasinya kepada Tuhan akan berdampak luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Terima kasih atas panggilan-Mu dalam hidupku. Mampukan aku memberikan yang terbaik kepadamu, mulai dari hal-hal terkecil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku